Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 hallelujah. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Hai, jadi walaupun kita semua ibadah di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ini udah 3 minggu kita tidak dapat berkumpul bersama-sama buat beribadah di gedung sekolah minggu. Tapi kakak yakin adik-adik sekolah minggu yang saat ini ada di rumah mendengarkan video ini, melihat video ini, tetap semangat buat melakukan ibadah bersama-sama walaupun sedang berada di rumah. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Tapi semuanya harus dalam keadaan semangat. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Bangkit serukan nama Yesus. 1, 2, 3. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yeah, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Gimana? Sudah pada semangat belum? Kakak harap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang, sebelum kita lanjutkan ibadahnya, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, mari kita lipatkan tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata, kita satukan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, sertailah kami selalu sehingga kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Hanya inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Percaya. 1, 2, 3. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Nah, sekarang mari kita lanjutkan membaca Dasatita. Kemarin Dasatitanya dimulai dari tita ke-10, 1, 2, dan 3. Sekarang kita sama-sama melanjutkan membaca Dasatita dari tita ke-4 sampai tita ke-5. Ayo adik-adik sekolah minggu diikutin sama-sama ya. Saat ini kita tetap melakukan persembahan ya adik-adik. Jadi nanti persembahannya itu disimpan dan dikumpulin sampai nanti kita dapat berkumpul bersama-sama di gedung sekolah minggu. Nanti persembahan yang sudah disimpan itu diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang mari kita sama-sama bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyi lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. 1, 2, 3. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Yeay, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan nih. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya persembahan yang tadi itu disimpan. Buat adik-adik di rumah yang belum menyediakan Alkitabnya, jangan lupa Alkitabnya diambil karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Putri Sion nyanyilah. 1, 2, 3.
adik-adik sekolah minggu, hari ini nas kita diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Amin. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, setelah kita membaca nas ini, kita bisa melihat ke belakang. Kenapa Tuhan Yesus dielu-elukan? Nah, Tuhan Yesus pada zaman itu sudah banyak melakukan mujizat-mujizat, sudah banyak melakukan karya keselamatan, sehingga Tuhan Yesus semakin banyak dikenal orang. Tuhan Yesus semakin terkenal, orang-orang ingin mengenal Dia. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik melihat channel televisi, melihat ada orang kesenangannya, itu saja yang kita tonton, aku pengen melihat dia. Nah, kan seperti itu, demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia jalan, orang melihat, orang berkerumun, orang ingin menyambut dia. Sama seperti juga kita pernah melihat bagaimana Jokowi datang ke kota Jogja, semua anak-anak membawa bendera, mereka mengucapkan Pak Jokowi, Pak Jokowi. Demikian juga orang-orang pada masa itu, mereka mengambil daun palem, dikibas-kibaskan, diletakkan di tanah, kemudian Tuhan Yesus berjalan melaluinya. Kalau sekarang orang pakai karpet merah, tetapi pada zaman Tuhan Yesus memakai karpet pohon palem, daun-daun palem. Nah, demikianlah cerita itu. Nah, tetapi kita harus ingat, kalau Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel bukan karena ada tujuan sesuatu, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana ketika ada orang ingin menyelamatkan kita? Tentu kita bahagia, tentu kita bangga. Nah, seperti sekarang kita sangat berharap kepada dokter-dokter, kepada perawat-perawat untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit. Kita begitu meletakkan kepercayaan kita kepada mereka. Kita berdoa supaya mereka sehat, kita berdoa supaya mereka kuat, dan kita berdoa juga supaya kita tenang, supaya kita sabar, dan supaya kita disiplin. Nah, adik-adik juga harus disiplin ketika ada peraturan tidak boleh kita menemui orang asing dengan kita harus jauh, kita harus secara fisik kita tidak boleh mendekat, kita harus patuh, karena disitulah kedisiplinan itu dilihat dari kita. Jadi adik-adik, bagaimana pada
minggu ini kita beribadah di rumah. Apakah boleh kakak beribadah di rumah? Iya, boleh. Ibadah itu adalah bagaimana hatimu kepada Tuhan. Ibadah itu bukan bagaimana kita datang ke dalam gereja, tetapi ibadah itu adalah bagaimana hatimu datang kepada Tuhan. Bagaimana hatimu melihat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada saat mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka ada yang melihat Tuhan Yesus, mereka merasa Tuhan Yesus akan memberi mereka kemerdekaan dari bangsa Romawi. Tetapi ada sebagian besar lagi yang percaya bahwa mereka akan mendapat keselamatan yang abadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang melihat bahwa Tuhan Yesus akan melepaskan mereka dari tekanan dari bangsa Romawi? Nah, mereka itu juga yang akan mengatakan salibkan dia, karena mereka pengen yang instan. Mereka berpikir bahwa Yesus bukanlah sebagai juru selamat, tapi mereka hanya melihat Tuhan Yesus sebagai seorang tokoh politik yang akan memenangkan bagaimana antara bangsa Israel dan bangsa Romawi. Tetapi dalam hal ini Yesus dielu-elukan. Di sana dikatakan Hosanna. Hosanna itu artinya save us. Selamatkan kami, selamatkan kami. Selamatkan kami artinya bukan selamatkan kita dari bangsa Romawi, tetapi menyelamatkan kita dari segala apa yang sudah merupakan kesalahan kita. Kita diselamatkan, kita mempunyai tempat, kita mempunyai di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat kita. Demikianlah Hosanna, Hosanna yang disebutkan itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, mereka mengatakannya, save us. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kemudian, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Bukan berarti jangan takut untuk memenangkan dari bangsa-bangsa Romawi, tetapi jangan takut bahwa kita akan mendapat keselamatan. Oleh karena itu adik-adik, di dalam masa-masa seperti ini kita harus benar-benar kita boleh takut, tetapi bagaimana takut yang harus kita hadapi? Takutlah kita ketika tangan kita kotor, takutlah kita memegang-megang yang tidak baik, takutlah kita ketika tidak memakai masker, karena ketika kita melakukan itu, kita akan mencelakai diri orang lain dan mencelakai diri kita, karena kita akan tertular penyakit. Mari kita sama-sama menjaga itu dengan mengatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak kuda. Dia akan menjagai kita. Kita percaya dengan apa yang sudah dikatakannya kepada kita. Kita serahkan semuanya ini kepadanya. Kita yakin bahwa kita akan dijagai dan terlepas dari semua mara bahaya ini. Mari demikian adik-adik. Terima kasih, selamat. Sekian ibadah kita hari ini. Selamat